dan ibu salah. Ingin melihat kamu bahagia, menikah dan punya anak. Kami ini sudah tua, keinginan kami sederhana. Kami ingin kamu bisa membangun keluarga. Penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Apa itu salah? Bu, aku pasti akan nikah. Aku janji, Bu, aku akan nikah. Nanti setelah aku bisa menemukan Mala, aku bakalan nikah sama Mala, Bu. Aku dan Mala akan ngebangun keluarga yang bahagia, yang harmonis, dan nantinya setelah Mala bisa ngasih aku keturunan, rumah ini bakalan dipenuhi sama suara canda tawa anak-anak aku sama Mala, Bu. Dan mereka akan manggil bapak sama ibu dengan sebutan kakek sama nenek. Jadi aku mohon, Bu, jangan pernah jodohin aku kayak tadi lagi ya, Bu. Aku cuma mau nikah sama Mala. Berhentilah Farhan. Sadar nak, Mala itu sudah meninggal. Enggak, Bu. Tolong Ibu jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Mala itu masih hidup. Aku tahu Mala masih hidup. Aku minta maaf ya, Bu, kalau aku jadi ngebentak Ibu. Tapi aku perlu bilang berapa kali sih, Bu, Mala itu masih hidup. Ibu jangan bilang kalau seolah-olah Mala udah nggak ada, Bu. Udahlah Farhan, kamu itu harus melangkah maju terus. Kamu gak bisa terus-terusan terjebak di masa lalu kamu. Ibu lihat, perempuan itu baik, cantik, bahkan dari keluarga yang terpandang. Gak ada salahnya dong kalau kamu kenal dia dulu. Gak bisa, Bu. Aku cuma mau nikah sama Mala. Aku gak akan pernah bisa ngelupain Mala, Bu. Gak ada perempuan yang bisa ngegantiin Mala, siapapun itu. Ibu sendiri kan yang pernah bilang sama aku dulu, jangan pernah ada orang lain yang ngisi hati aku selain Mala, Bu. Aku minta maaf, Bu. Aku benar-benar minta maaf aku kayak gini. Dan aku minta maaf kalau kali ini aku gak bisa nurutin kemauan Ibu sama Bapak. Aku minta maaf. Kamu kenal sama cewek tadi, Mas? Kalau kenal sih aku udah lupa ya. Cuman tadi dia sempat ingetin ke aku, katanya dia itu adik kelas waktu SMA dulu. Cuman aku beneran lupa, aku nggak ingat sama sekali gitu. Cuman kok kamu tiba-tiba ya, aku lagi ngobrol sama orang lain, kamu langsung jutek kayak gitu, langsung kayak sedikit marah gitu. Biasanya kan kamu cuek banget kalau aku ngobrol sama siapa. Nggak tahu ya, Mas. Tapi yang jelas waktu aku tadi ngeliat dia ngobrol sama kamu, ketawa-tawa terus pegang-pegangan tangan kayak gitu, aku nggak suka aja ngeliatnya. Ya mungkin karena cemburu. Sedikit. Iya sebenarnya sih nggak apa-apa, itu wajar sih kalau kamu cemburu. Ya kan masa nggak cemburu sih aku ngobrol sama cewek lain gitu. Cuman kalau tadi kamu lama nyampenya, ya mungkin ya lebih panjang lagi ngobrolnya. Pede banget ya kamu. Lihat aja nanti kalau misalkan aku ngobrol sama cowok lain, kamu pasti juga cemburu. Jangan dong, aku kan cuma bercanda. Ini makan ini dulu biar kamu nggak cemburu terus. Enggak, aku nggak nafsu, Mas. Moodnya Cinta kayaknya lagi bagus nih. Mungkin ini waktu yang tepat untuk nanya soal Kak Arman. Mungkin dia bisa lebih terbuka sekarang, dengan suasana hati yang lebih baik. Cinta,
Aku mau nanya sesuatu boleh? Boleh? Nanya apa, Mas? Soal kakak aku Arman. Kenapa kok kamu tiba-tiba kayak ngerasa mau nyerang dia gitu? Sampai tuh kamu bawa kapak loh buat nyerang dia. Cinta, hey. Tapi kalau kamu nggak nyaman nggak usah dijawab ya. Ya, udah nggak usah dipikirin. Oke? Nggak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu nanya ini untuk kebaikan aku. Jadi sebenarnya tadi aku dapat kilasan ingatan, Mas. Aku ngelihat kayak ada pertengkaran antara perempuan dan laki-laki. Dan ingatan itu tuh jelas banget tapi juga samar. Bayangannya itu kayak ada perempuan yang mau diperkosa. Perempuan itu kamu, Cinta. Aku benar-benar gak tahu apa yang terjadi, Mas. Tapi yang jelas, waktu aku ngelihat dia, kamu, ada rasa amarah yang gak tertahan, Mas. Sampai akhirnya aku ngejar dia ke atap, dan dia ngomong sesuatu ke aku nggak tahu dia ngomong apa, aku nggak inget sama sekali. Aku rasanya marah banget sama dia, dan aku pengen ngelukain dia, Mas. Ya Allah, Mas itu tangan kamu berdarah, kok bisa sih kayak gitu? Karya, ya ampun Tante Karya. Sebentar aku ambil obat dulu. Mbak, ada P3K nggak? Sebentar, ya. Mas, ya Allah. Kok bisa sih, Mas? Kamu kenapa sih kok genggam gelasnya sampai keras banget kayak gitu? Aduh, Mas, kamu harusnya hati-hati dong. Kenapa sih gelasnya bisa pecah kayak gitu? Cinta benar-benar perhatian sama aku. Dia benar-benar khawatir ngeliat aku terluka kayak gini. Andai kamu tahu, Cinta, aku sebenarnya bukan siapa-siapa kamu. Tapi ngelihat dari kejadian kemarin dan bayangan tentang cinta, dan kalau sampai benar Arman terlibat dalam dosa mengerikan ini, aku akan pastikan aku akan membunuh Arman. Halo, Pak. Sarah, kamu lagi ngapain sih? Papa itu udah coba telepon kamu 30 menit yang lalu. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, Pak, aku nggak apa-apa kok. Aku minta maaf ya. Aku lagi di luar. Kenapa ada yang penting? Papa itu kan mau pergi meeting ketemu dengan Pak Habibullah. Seperti yang Papa bilang kemarin. Coba kamu tanya sama Arman. Apa Surya ada rencana untuk ketemu dengan mereka juga hari ini atau enggak? Iya, Pak ya. Kasih aku setengah jamnya, nanti aku hubungin lagi. Oke, bye, Pak. Halo.